Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Untuk Apa Menikah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Arumi mengelus gelang itu, gelang dengan tulisan Amore di tangannya. Apakah aku tidak akan pernah bisa bahagia? Kenapa air mata sialan ini terus turun, ha? Sudahlah Arumi, jangan menangis lagi, kamu harus kuat. Dulu perasaan ini tidak ada dan sekarang kamu pun harus menghapusnya. Dia bukan milikmu, Arumi, ucapnya pada diri sendiri. Alfian melangkah masuk ke dalam kamar, tampak lesu setelah seharian berkutat di kantor. Arumi buru-buru mengusap air mata yang masih tersisa di pipinya, menghapus jejak kesedihan yang dia tak ingin Alfian tahu. Tanpa mengucap sepatah kata pun, pria itu melepas jasnya dengan cepat, menggantungkannya rapi di sebuah gantungan. Setelah itu Alfian mengambil handuk yang tergantung di dinding dan berlalu ke kamar mandi. Suara air yang mulai mengalir terdengar dari dalam. Arumi hanya bisa menghela nafas panjang. 20 menit kemudian, Alfian baru keluar dari kamar mandi. Dia melihat Arumi sudah tidur di bawah selimut. Pria itu melangkahkan kakinya mendekat dan duduk di samping Arumi, lalu menatap wajah istrinya itu lekas seraya mengelus surai panjangnya. Maafkan aku atas sikapku. Aku tidak mau mempunyai perasaan yang lebih dalam padamu lagi. Kita kembali pada perjanjian awal yang telah kita sepakati. Maafkan aku. Dia sudah kembali? Tanya Arumi. Apa maksudmu? Apa cintamu sudah kembali? Alfian terdiam. Dia tidak mengeluarkan kata sedikit pun. Pria itu mengalihkan pandangannya ke arah lain karena tak berani menatap mata Arumi. Arumi mendudukkan dirinya dan menatap Alfian dengan sangat lekat. Jawab aku, Alfian. Apa cintamu sudah kembali? Iya. Dia sudah kembali. Lalu kamu akan kembali kepadanya? Tentu saja. Aku masih mencintainya. Bertahun-tahun aku mencarinya dan sekarang dia telah kembali. Aku tidak akan melepaskannya lagi, tegas Alfian. Lalu apa yang kamu ucapkan malam itu di Paris? Apa semua itu? Kamu bilang ingin membuka hati untukku dan memulai semua dari awal bersamaku. Aku hanya terbawa suasana. Ayolah Arumi, pernikahan kita dari awal hanyalah sudah bisnis. Bahkan kita sudah membuat perjanjian. Apa kamu lupa itu? Ya, kamu benar. Pernikahan ini hanya bisnis. Harusnya aku tidak melibatkan hati di sini. Ini salahku karena terbawa suasana. Maafkan, aku sudah punya perasaan ini. Tapi kamu tenang aja. Aku akan menghapusnya. Baiklah, kita akan kembali perjanjian waktu awal pernikahan ini. Tekan Arumi tersenyum. Setelah mengucapkan itu, Arumi membaringkan tubuhnya dengan perlahan, membelakangi Alfian. Kedua tangan gadis itu meremas selimut tipis. Matanya merah dan berkaca-kaca. Air mata yang tak lagi mampu dibendung mulai mengalir membasahi pipinya. Dia menangis dalam diam.
Hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum, menyisakan sakit dan sesak yang tak terlukiskan. Impian yang selama ini dia simpan rapat di sudut hatinya seolah-olah hancur seketika. Sementara itu Alfian yang duduk di tepi ranjang hanya mampu terdiam. Kata-kata istrinya tadi menggema di benaknya. Dadanya bergemuruh seperti mendengar petir yang menggelegar di langit, menggetarkan seluruh tubuhnya. Dia tercekat bingung bagaimana harus meresapi semuanya. Bukankah ini keinginannya? Namun hatinya tersayat mendalam. Tanpa disadari matanya terus menatap punggung Arumi. Dia ingin sekali meraih tubuh itu, mencengkram dan menariknya dalam dekapan. Maafkan aku, ucap Alfian lirih yang semakin membuat air mata Arumi jatuh dengan derasnya. Keesokan harinya, Arumi terjaga dari tidur. Matanya terasa berat akibat sebab menangis semalaman. Dengan perlahan dia membelalakan matanya dan menoleh ke samping. Di situ Alfian masih tertidur pulas, terbalut selimut tebal. Arumi beranjak turun dari ranjang, mengusap air mata yang tersisa di pipinya dan menuju ke kamar mandi. Setelah menyegarkan diri, dia menyiapkan sarapan untuk Alfian. Tak berapa lama kemudian, Alfian melangkah turun anak tangga. Pakaian rapi membungkus tubuhnya. Arumi hanya mampu melirik sekilas, seakan enggan untuk bertatap langsung dengan pria yang telah melukai hatinya. Namun hatinya yang lugu tak mampu menyimpan dendam. Ia duduk di meja makan, menahan sakit hati yang menggelayut, menunggu suaminya bergabung. Bagaimanapun juga dia tidak akan melupakan kewajibannya sebagai seorang istri. Hari ini aku akan ke rumah orang tuaku. Aku akan menginap, mungkin 2 atau 3 hari. Aku sangat merindukan ibuku. Lanjut Arumi lagi. Dia berbohong. Sebenarnya Arumi ingin menenangkan dirinya dan tidak ingin berinteraksi dengan Alfian sementara waktu. Baiklah, jawab Alfian singkat. Setelah sarapan, Alfian segera pergi ke kantor. Arumi menatap kepergian pria itu hingga menghilang. Dia kemudian berjalan menuju kamar dan mengambil tas untuk segera ke rumah orang tuanya. Arumi turun dari mobil. Dia diantar oleh supir ke rumah orang tuanya. Gadis itu menatap rumah kedua orang tuanya sejenak sebelum masuk ke dalam rumah. Arumi menghela nafas lalu berjalan masuk ke dalam. Dia melihat ibunya ada di ruang tengah sedang membaca majalah. Ibu, Arumi, kamu kemari? Di mana suamimu? Aku kesini sendiri, Bu. Alfian ada di kantornya, dia sibuk. Aku sangat merindukan ibu. Bagaimana kabarmu, Bu? Ya ampun, putri ibu satu ini. Ibu juga sangat merindukanmu, sayang. Nadia yang baru datang dari luar melintas dan melihat pemandangan memuakan itu. Drama ibu dan anak. Celetuknya tersenyum sinis. Nadia, kamu sudah pulang, Nak? Dari mana saja? Kenapa semalam tidak pulang? Tanya Seruni lembut. Bukan urusanmu dan jangan sok peduli padaku. Aku tidak suka kamu mencampuri hidupku. Bisa tidak kamu sopan sedikit saja dengan orang tua? Dia bukan ibuku. Jadi buat apa aku sopan padanya? Urus saja urusanmu. Jangan pernah ikut campur. Sudahlah, sudah. Kamu tahu sendiri kan sifat kakakmu itu bagaimana? Sudah, jangan diperpanjang lagi ya. Tapi Bu, dia benar-benar sudah kurang ajar dan keterlaluan itu. Bagaimanapun, ibu adalah istri ayah. Walaupun ibu bukan ibu kandungnya, seharusnya dia menghormati ibu lah. Sudahlah sayang. Oh ya, apa kamu akan menginap? Bolehkah Bu? Aku ingin menginap di sini 2 atau 3 hari. Apa Alfian juga akan menginap? Tidak Bu, hanya aku saja yang akan menginap. Ada apa? Apa kalian bertengkar? Arumi menggeleng pelan. Dia kemudian menunduk. Seruni tahu jika putrinya itu ada masalah. Dia sangat mengenal Arumi dengan sangat baik. Kamu tidak bisa berbohong pada ibu, Nak. Ibu sangat mengenalmu. Sayang, pertengkaran dalam rumah tangga itu hal yang wajar, Nak.
Itu adalah bumbu-bumbu rumah tangga. Kalian harus bisa sabar untuk menghadapinya. Iya Bu, aku mengerti. Ya sudah, sekarang kamu istirahat saja di kamar ya. Sementara itu di ruang kerja Alfian, dia tampak termenung duduk di kursi kebesarannya. Kedua tangannya menyangga di dagu. Alfian masih terbayang dengan ucapan istrinya tadi malam. Sejak tiba di kantor tadi, pikirannya tidak fokus sama sekali. Dokumen-dokumen di hadapannya pun tak tersentuh sama sekali. Saat bergelut dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Dia tersadar kemudian menyuruh orang itu masuk ke dalam. Masuk. Pintu itu terbuka dan nampaklah pria tampan dengan tubuh tinggi tegap masuk ke dalam ruangan. Apa kamu sibuk? Tanya Radit menghampiri Alfian. Tumben kamu kesini? Tidak, aku sedang tidak sibuk. Ada apa? Oh, aku ingin menanyakan tentang proposal kerjasama yang aku ajukan kemarin. Apa kamu sudah membacanya? Tentu. Aku sudah mempelajarinya. Besok kita adakan meeting untuk membahas proposal itu. Baiklah, kalau begitu, bagaimana menurutmu? Bagus. Aku suka dengan penjabarannya. Dan keuntungan yang didapat juga lumayan besar. Sepertinya kerjasama ini sangat baik untuk kedua perusahaan. Baguslah kalau kamu menyukainya. Aku berharap kita bisa bekerja sama. Tentu saja. Aku akan mengambil apapun jika memang sangat menguntungkan perusahaan, termasuk kerjasama ini. Radit mengangguk lalu tersenyum. Oh ya, ada hal lain yang ingin aku tanyakan. Maaf ini, jika di luar kerjaannya. Baiklah, katakan saja. Aku ingin bertanya tentang hubunganmu dengan Monica. Apa kamu benar-benar serius dengannya? Hubunganku dengan Monica baik, dan kami juga serius. Kenapa kamu menanyakan ini? Alfian, aku kemarin bertemu dengan istrimu. Kamu bertemu istriku? Iya. Sepertinya dia melihatmu bersama Monica di sini. Dia berlari sambil menangis dan tidak sengaja kami bertabrakan. Jadi Arumi kemarin kesini, gumamnya pelan. Dia sedang menenteng rantang makanan. Sepertinya akan mengantar makan siang untukmu. Alfian hanya terdiam. Dia mendengarkan semua yang dikatakan oleh Radit. Alfian, aku ingin bertanya padamu. Apa kamu tidak pernah mencintai istrimu sedikit pun? Aku tidak mencintainya. Pernikahan kami hanyalah sebuah perjanjian. Tidak ada cinta di dalamnya. Apa kamu yakin? Aku melihat dia sangat mencintaimu. Tapi aku tidak mencintainya. Cintaku hanya untuk Monica. Kamu tahu sendiri kan betapa gilanya aku mencintai Monica. Kalau begitu lepaskan dia. Apa maksudmu? Kamu pasti tahu apa yang aku maksud. Kamu harus membuat keputusan untuk menentukan pilihanmu. Alfian, mempertahankan pernikahanmu dan melepaskan Monica, atau melepaskan pernikahanmu lalu menikahi Monica. Kamu tidak bisa mempertahankan keduanya, karena itu akan membuat hati seseorang terluka. Alfian terdiam. Dia mencerna setiap kata-kata Radit. Dia bingung keputusan apa yang dia ambil nantinya. Baiklah, aku harus pergi. Pikirkanlah dengan baik ucapanku. Aku yakin kamu akan membuat keputusan yang terbaik. Radit tersenyum kemudian berdiri dari duduknya dan pergi dari sana. Alfian masih diam. Dia menatap kepergian pria itu hingga menghilang di balik pintu. Jam 7 malam, gadis itu melangkahkan kakinya ke sebuah taman. Taman yang menjadi tempat favoritnya. Sejak menikah dia belum sempat mengunjungi taman itu. Army duduk di bangku yang ada di sana. Dia menikmati pemandangan yang ada di hadapannya. Biasanya Cynthia akan menemaninya seraya berceloteria, tapi kali ini dia sendirian. Pemandangan sungai malam hari itu sangat indah. Diterangi lampu berwarna-warni menghiasi pinggiran pagar pembatas sungai.
Angin semilir menerpa wajah cantik Arumi dan menerbangkan beberapa helai rambutnya hingga menutupi wajahnya sebagian. Di sini gadis itu bisa sedikit menghilangkan beban pikirannya saat ini. Seolah senyuman terukir di bibir cantiknya saat melihat anak-anak kecil berlarian dengan riang di sana. Melihat anak-anak itu rasanya Arumi ingin kembali ke masa itu. Masa dimana belum mengenal adanya cinta, pernikahan, dan masalah orang dewasa lainnya. Masa dimana hanya diisi oleh tawa kebahagiaan. Arumi menatap ke depan ke arah sungai di hadapannya. Dia menghela nafas panjang dan menggenggam gelang di tangannya. Sesekali dia melihat sendu gelang itu. Namun tiba-tiba sebuah suara mengalihkan atensinya. "Bolehkah aku duduk di sini?" tanya pria itu membuyarkan lamunan Arumi. Kau... duduklah," jawabnya. Radit tersenyum, dia kemudian duduk di sebelah Arumi dan menatap ke arah sungai. "Kita bertemu lagi. Apa kamu suka kemari?" "Iya, aku suka kemari. Di sini pemandangannya indah kalau malam hari." "Kamu benar. Aku baru-baru ini ke sini. Sebelumnya aku tidak pernah ke sini. Aku lama tinggal di Amerika jadi baru tahu tempat ini. Melihat pemandangan itu benar-benar membuat hati tenang." "Iya. Apa kamu juga sedang ada masalah?" "Ya, hanya masalah kecil. Tidak seberat masalah yang kamu hadapi." "Apapun masalahnya, berat atau kecil tetap saja namanya masalah, ya kan?" "Kamu benar. Masalah tetap masalah. Dan sekarang hanya kita bisa tidak mencari jalan keluar dari masalah itu." "Apa kamu pernah mencintai seseorang?" Radit mengangguk. Aku pernah mencintai seseorang dengan tulus. Tapi cintaku bertepuk sebelah tangan. Dia mempermainkanku. Lalu apa bedanya denganku? Apakah cinta memang sesakit ini? Aku baru saja merasakan perasaan itu. Tidak. Tidak semua cinta itu menyakitkan. Hanya kita saja yang tidak beruntung. Ada cinta yang indah di dunia ini, tapi mungkin kita belum menemukannya. Jawab Radit. Arumi hanya tersenyum hambar. Yang dikatakan pria itu memang benar. Mungkin saat ini dirinya hanya sedang tidak beruntung. Tunggu sebentar. Radit beranjak pergi dari sana, membuat Arumi menatap bingung kepergian pria itu. Tak berapa lama Radit kembali dengan 2 es krim di tangannya. Dia kemudian duduk di sebelah Arumi lagi dan menyodorkan es krim itu. "Kamu mau yang mana?" tanyanya. Arumi tersenyum tipis. Dia kemudian mengambil es krim rasa vanila. "Terima kasih, sama-sama. Kata orang makan sesuatu yang manis bisa mengembalikan mood kita. Jadi sekarang makanlah." Mereka pun memakan es krim di tangannya masing-masing seraya memandang pemandangan sungai di hadapannya. "Arumi, maaf." Radit mengulurkan tangannya mengusap sudut bibir Arumi dengan ibu jarinya karena ada sisa es krim di sana. Seketika kedua pasang manik mereka bertemu dan saling menatap satu sama lain. Tak berapa lama keduanya tersadar dan salah tingkah. Maaf, ada sisa es krim tadi di bibirmu." Iya, terima kasih. Ini sudah malam dan udaranya juga sudah mulai dingin. Apa kamu tidak ingin pulang?" "Oh iya, kamu benar. Aku akan pulang sekarang. Terima kasih atas es krimnya." Arumi pergi dari duduknya dan hendak pergi. "Tunggu. Biar aku yang mengantarkanmu pulang." "Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri. Ini sudah malam. Bahaya jika wanita pulang sendirian. Biar aku yang mengantarkanmu pulang." "Baiklah kalau begitu. Sekali lagi terima kasih banyak ya." Radit tersenyum. Mereka kemudian berjalan menuju mobil Radit yang diparkir di pinggir jalan. Di sisi lain, Alfian yang baru saja pulang dari kantor masuk ke dalam kamar. Biasanya dia melihat Arumi sudah di atas tempat tidurnya, namun tempat tidur itu sekarang kosong. Alfian duduk di birai ranjang. Dia menatap sendu ranjang itu. Tempat biasa Arumi berbaring di sana.
Wanita yang selalu menemani tidur kini tidak ada. Dia kemudian merogoh ponsel di sakunya dan mengutak-ngatik hingga bosan. Tidak ada notif pesan atau apapun dari Monica. Kemana dia seharian ya? Tidak memberikan kabar sama sekali. Alfian mencoba menghubungi Monica beberapa kali, namun tak ada jawaban. Rasa khawatir mulai menyelimuti hatinya. Dia takut ada sesuatu yang terjadi pada kekasihnya itu. Kemana kamu, Monica? Kenapa tidak bisa dihubungi ya? Apa kamu baik-baik saja? Gumam Alfian pelan. Dia meletakkan ponselnya di meja, kemudian beranjak hendak ke kamar mandi. Tiba-tiba ponsel itu bergetar dan mengeluarkan suara dering yang nyaring. Alfian segera kembali lalu meraih ponselnya. Dia melebarkan netra saat melihat nama yang terpampang di layar. Ternyata Monica yang menghubunginya, orang yang ditunggu-tunggu olehnya. Degup jantung Alfian berpacu saat dia mengangkat panggilan itu, bersiap untuk mendengar suara Monica yang akhirnya menelpon. Monica, ada apa sayang? Maaf, aku seharian sibuk dan tidak sempat mengabarimu. Aku khawatir padamu. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Apa kamu baik-baik saja? Memangnya kamu sibuk apa seharian? Hari ini aku menghadiri acara launching film terbaru temanku, jadi aku tidak bisa mengabarimu. Aku membantunya untuk persiapan dari pagi. Apa kamu sudah makan? Aku sudah makan. Kamu sendiri? Aku juga sudah makan tadi. Baiklah, kalau begitu kamu istirahatlah. Aku matikan teleponnya ya. Kita bertemu besok. Baiklah. I love you, honey. I love you too. Jawab Alfian. Panggilan itu langsung terputus. Pria itu bernafas lega telah mendengar kabar dari sang kekasih. Setelahnya dia beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah mandi, Alfian melangkah gontai menuju ranjang. Dalam genggaman tangan kanannya, ponsel itu seolah menjadi keberatannya sendiri. Dia menelusuri daftar kontak, berhenti sejenak saat menemukan nomor Arumi. Seolah menemui jalan buntu, Alfian menghentikan niatnya untuk menghubungi istrinya itu. Ponsel kembali tergeletak di atas nakas. Tangan Alfian beralih meraih bingkai foto pernikahan yang ada di sana. Seolah senyum tipis dan rasa harum menyentuh hatinya saat menatap foto itu. Lalu dia mengelusnya lembut dengan ujung jarinya. Apa yang harus aku lakukan sekarang ya? Apa aku salah telah memilih Monica? Aku mencintai Monica, tapi aku juga tidak rela melepaskanmu. Gumamnya dengan suara serak, penuh kebimbangan, terbenam dalam dilema. Alfian terus merenung, mencari titik terang dalam keputusasaan. 30 menit perjalanan menuju rumah Arumi. Radit memarkirkan mobilnya di depan rumah keluarga Arumi. Dia mengerutkan kedua alisnya. Rumah yang sangat tidak asing untuknya. Iya, itu adalah rumah Nadia, mantan kekasihnya. Sekarang pertanyaannya, sedang apa Arumi di rumah Nadia? Apa hubungan gadis itu dengan Nadia? Pertanyaan itu berputar di kepala Radit dari tadi. Apa ini rumahmu? Bukankah kamu tinggal bersama Alfian? Ini rumah kedua orang tuaku. Aku menginap di sini 2 hari ke depan karena aku sangat merindukan ibuku. Terima kasih banyak karena sudah mengantarkanku pulang. Orang tua? Arumi mengangguk. Namun saat Radit akan melontarkan pertanyaan kembali, Nadia keluar dari rumah. Dia melihat Radit dan Arumi berdiri di depan pagar. Gadis itu lalu menghampirinya mereka. Wah, jadi begini kelakuanmu. Wanita yang sudah bersuami pergi bersama pria lain. Arumi, ternyata kamu ini sungguh murahan. Apa yang kamu katakan? Tutup mulutmu. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu tidak usah munafik, Arumi. Apa suamimu kurang kaya sehingga kamu mencari pria lain yang lebih kaya? Kamu ini sudah seperti jalang saja. Ucap Nadia dengan nada remeh dan plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi mulus Nadia. Iya, Arumi menampar kakaknya itu karena ucapan Nadia sungguh sangat keterlaluan. Nadia memegangi pipinya yang terasa panas dan menatap tajam ke arah Arumi. Kamu berani menamparku, ha?
Gadis itu hendak menampar Arumi kembali, namun tangannya ditahan oleh Radit. "Kamu pantas mendapatkannya, asal kamu tahu, ucapanmu itu sungguh sangat menjijikan," bentak Radit sambil masih menggenggam tangan Nadia. Nadia langsung mengempaskan tangan Radit dengan kasar. Dia menatap tajam pria yang pernah menjadi kekasihnya itu. "Menjijikan kamu bilang? Lebih menjijikan kalian. Lihatlah, setelah putus denganku seleramu sekarang turun. Tuan Radit Mahendra, inikah seleramu sekarang? Wanita yang sudah bersuami, hah? Kalau memang iya, kenapa? Dia lebih baik darimu?" Tekan Radit menatap remeh Nadia. Nadia mengejek dengan senyuman sinis di wajahnya. Matanya melirik tajam pada Arumi dan Radit bergantian. "Kalian memang cocok," celetuk Nadia penuh celah. Dalam langkah cepat dia menjauh dari keduanya, bergegas menuju mobilnya. Arumi dan Radit hanya bisa menatap kepergian Nadia. Kebingungan meliputi ekspresi mereka. Mereka terdiam saat sebelum melihat mobil Nadia melaju kencang meninggalkan tempat itu, membawa sisa kebencian yang tak terungkapkan. "Kamu tidak apa-apa?" "Tidak, aku baik-baik saja. Sebaiknya kamu pulang. Terima kasih sekali lagi karena sudah mengantarkanku." "Baiklah, kalau begitu aku pulang." Radit membalas senyuman Arumi. Dia kemudian segera pergi dari sana. Arumi menatap kepergian mobil Radit hingga menjauh dan menghilang. Dia menghela nafas panjang. Ternyata dia mantan kekasihnya Nadia. Gumam gadis itu pelan. Dia menggelengkan kepalanya pelan, tak ingin ambil pusing, lalu segera masuk ke dalam rumah. Brak! Suara pintu dibanting begitu sangat keras. Nadia masuk ke dalam apartemen itu lalu dengan kesal mengempaskan tubuhnya di sofa. "Brengsek, aku benar-benar akan membalasmu, Arumi," teriaknya dengan penuh amarah. "Ada apa? Kenapa kamu datang langsung marah-marah?" tanya seseorang yang baru saja keluar dari kamar. "Aku sedang kesal. Arumi benar-benar membuatku marah. Aku pastikan hidupnya tidak akan pernah bahagia." "Arumi, istri Alfian, adikmu itu kan?" "Ya siapa lagi kalau bukan dia?" "Monik, kamu harus cepat melakukan tugasmu. Kita jangan membuang waktu lagi. Aku ingin Arumi merasakan sakit hati yang pernah aku rasakan." "Kamu tenang saja. Alfian sudah ada dalam genggamanku. Aku akan secepatnya melakukan rencanaku." "Bagus. Aku tidak akan berhenti sebelum benar-benar melihat Arumi menderita. Aku akan membuatnya menyesal karena terlahir di dunia ini. Dia harus hancur dan aku akan tertawa di atas penderitaannya." Nadia mengepalkan dengan kuat kedua tangannya. Rasa dendam dalam dirinya begitu sangat menggelora hingga lupa jika orang yang akan dibuatnya menderita adalah adiknya sendiri. Nadia begitu sangat membenci Arumi dan ibunya. Dia benar-benar tidak rela jika Arumi sampai bahagia. Dia akan melakukan segala cara agar tujuannya tercapai. Nadia dan Monica sudah bersahabat sejak pertama kali bertemu dalam sebuah acara. Kala itu mereka tak menyangka bahwa keakraban mereka akan diuji oleh keadaan. Suatu hari keluarga Monica mengalami skandal besar yang mengguncang hidup mereka. Di saat itu Nadia telah menjadi artis papan atas dengan penghasilan melimpah serta kehidupan yang bergelimang kemewahan. Saat keluarga Monica berada di titik terendah, Nadia tak ragu-ragu untuk mengulurkan bantuan. Dia mengatur segala rencana dan pembiayaan agar keluarganya Monica dapat mengungsi ke Swiss demi menghindari kencaman masyarakat. Nadia meluangkan waktu untuk mengurus semua detail, mulai dari tiket pesawat hingga menemukan rumah yang nyaman di Swiss untuk ditinggali keluarga Monica. Tak ada satupun pengeluaran yang ia biarkan beban bagi sahabatnya itu. Nadia memastikan bahwa Monica dan keluarganya memiliki tempat tinggal dan kehidupan yang layak di negara baru mereka. Itulah yang membuat Monica berhutang budi pada Nadia. Sebenarnya bisa saja Monica meminta bantuan pada Alfian yang waktu itu adalah kekasihnya. Namun Monica mengurungkan niatnya karena dia yakin Alfian tidak akan bisa membantunya. Walaupun pria itu kaya, tapi kekuasaan waktu itu masih dipegang oleh Tuan Sanjaya karena Alfian masih kuliah serta tak memiliki uang pribadi sendiri. "Sudahlah, jangan marah-marah. Itu tidak baik untuk kecantikanmu. Kamu akan cepat keriput,"
Celetuk Monica, dia menuangkan wine ke dalam gelas kemudian menyodorkannya pada Nadia. Terima kasih. Ya sudah, aku ini istirahat dulu. Besok aku akan bertemu Alfian. Ya, pergilah. Monica tersenyum, dia kemudian pergi menuju kamarnya meninggalkan Nadia sendiri di sana. Gadis itu menuangkan kembali minuman di gelas dan meminumnya lagi. Hatinya masih terasa nyeri akibat pertengkarannya dengan Arumi dan Radit. Keesokan harinya jam 8 pagi. Arumi, sebaiknya kamu pulang. Tidak baik menginap di sini terlalu lama. Kamu ini sudah bersuami, ujar Bram menatap putrinya. Sebaiknya kita sarapan dulu, nanti saja bicaranya. Setelah Saruni mencairkan suasana. Memangnya aku tidak boleh berkunjung dan menginap di rumah orang tuaku sendiri, ayah? Tanya Arumi menatap tajam ayahnya. Bukan begitu. Ayah tidak melarangmu jika ingin berkunjung atau menginap di sini jika itu bersama suamimu. Apa kata orang nanti kalau kamu hanya sendiri datang kemari? Apa kalian sedang bertengkar? Aku mengerti. Nanti siang aku akan pulang, jawab Arumi membuang pandangannya. Dia kemudian berdiri dan hendak pergi, namun Saruni menahan tangannya. Mau kemana? Makan dulu. Jangan pergi. Aku tidak selera makan. Aku akan ke kamar saja untuk bersiap pulang. Arumi segera pergi dari sana meninggalkan kedua orang tuanya. Anak itu selalu saja begitu. Tidak pernah berubah sama sekali. Keras kepala, gerutu Bram. Sudahlah, Arumi dan Alfian sedang ada pertengkaran. Jadi Arumi datang kemari untuk menenangkan diri. Kenapa kamu selalu saja memojokkannya sih? Dia itu putrimu. Aku hanya mengatakan apa yang harus aku katakan. Apa itu salah? Tidak baik seorang istri meninggalkan rumah terlalu lama. Jika dia sedang ada masalah dengan suaminya, seharusnya dibicarakan baik-baik, bukan malah kabur-kaburan kemari. Saruni hanya menghela nafas panjang. Sebaiknya dia tidak meladeni suaminya itu. Ujung-ujungnya pasti dia akan kalah jika berdebat dengannya. Selama ini Saruni selalu menahan ini semua, di mana suaminya selalu membeda-bedakan kedua putrinya. Tapi Saruni tak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat mencintai keluarganya. Dia sadar jika selama ini perlakuannya sangat tidak adil pada Arumi. Padahal Arumi putri kandungnya sendiri, tapi Saruni juga tidak bisa memberikan predikat ibu tiri itu kejam pada dirinya. Sebisa mungkin Saruni juga harus adil membagi kasih sayangnya pada Nadia, walaupun gadis itu tidak pernah menerimanya dan berlaku kurang ajar padanya. Di sisi lain di kantor, singkatnya jam 12 siang, Alfian mengajak Monica ke rumah barunya. Gadis itu sangat senang bisa makan siang bersama Alfian di rumahnya. Istrimu kemana? Dia sedang di rumah orang tuanya. Tuan, Anda pulang? Tanya Maid menghampiri Alfian dan Monica. Maid itu menatap ke arah Monica yang menggandeng mesra lengan Alfian. Ada apa? Kenapa menatapku seperti itu? Tidak, maafkan saya Nona. Maid itu menunduk takut. Bi, tolong siapkan makan siang. Aku akan makan siang di rumah bersama Monica. Baik Tuan. Maid itu segera pergi dari sana dengan sejuta rasa penasaran pada wanita yang dibawa oleh majikannya tersebut. Siapa wanita itu? Kenapa tuannya menggandeng dengan mesra wanita itu? Dia menggelengkan kepalanya pelan, tidak ingin mencampuri terlalu dalam urusan majikannya. Setelah makan siang, Alfian dan Monica duduk di ruang tengah sambil mengobrol dan bersenda gurau. Mereka tertawa saat mengingat kejadian-kejadian tempo dulu yang pernah mereka alami berdua. Kamu masih mengingatnya? Tentu saja, kejadian itu tidak akan pernah aku lupakan. Sayang, aku senang bisa bersamamu lagi. Aku harap kita bisa bersama seperti ini terus. Tentu saja, aku juga senang bisa bersamamu lagi. Oh ya, bagaimana dengan istrimu? Kapan kamu akan menceraikannya? Tanya Monica. Gadis itu menggalungkan tangannya melingkar di leher Alfian. Untuk itu aku masih belum tahu, karena perusahaanku dan perusahaan keluarganya terikat kontrak. Ayahku menanamkan modal yang cukup besar pada perusahaan keluarga Arumi. Oh gitu. Tapi dia sudah tahu kan jika kita itu menjalin hubungan?
Dia sudah tahu. Ya baguslah kalau begitu. Itu artinya kalau tidak usah susah-susah menyembunyikan hubungan ini. Aku sangat mencintaimu sayang. Aku juga mencintaimu, jawab Alfian tersenyum. Monica mendekatkan wajahnya. Dia kemudian menempelkan bibir di bibirnya Alfian. Mereka berciuman dan saling melumat satu sama lain. Suara decapan menggema di ruangan itu. Sementara itu Arumi baru saja tiba. Dia melangkahkan kakinya dengan gontai masuk dalam rumah. Saat berjalan dan melewati ruang tengah, seketika netranya membulat melihat pemandangan yang seharusnya tidak dilihat. Tangan Arumi mengepal dengan kuat. Dia kemudian menghampiri keduanya dengan tatapan amarah yang terpancar di matanya. Apa yang kalian lakukan? Arumi, kau sudah pulang? Apakah tidak ada tempat lain? Apa kamu sudah gila? Hah? Bagaimana jika sampai ibumu datang kemari dan melihat kalian seperti itu? Ingat Alfian, walaupun pernikahan kita hanya kontrak, setidaknya hargai aku sedikit saja. Dan kamu? Apa kamu tidak punya harga diri? Bermesraan dengan laki-laki yang sudah beristri di rumahnya. Apakah kamu ini jalang bagaimana sih? Lanjutnya lagi. Dan plak, satu tamparan keras diberikan Alfian pada pipi Arumi hingga gadis itu menengok ke samping. Sudut bibirnya mengeluarkan sedikit darah akibat kerasnya tamparan itu. Jangan pernah menyebutnya jalang. Dia bukan jalang, bentak Alfian menatap tajam istrinya itu. Lalu aku harus menyebutnya apa? Apa sebutan yang pantas untuk wanita yang menggoda suami orang? Apa? Dia tidak menggodaku. Aku yang ingin bersamanya dan kamu harus ingat, jangan pernah sekalipun mencampur urusanku. Kamu mengerti? Kalau begitu, ceraikan aku Alfian Sanjaya, pekik Arumi. Cerai kamu bilang? Tidak semudah itu Arumi. Sampai kapanpun aku tidak akan menceraikanmu. Asal kamu tahu, aku sudah menanamkan investasi yang cukup besar pada perusahaan ayahmu. Kalau kamu ingin cerai dariku, kamu harus mengembalikan semua uang yang telah aku tanamkan di perusahaan ayahmu itu. Apa kamu mengerti? Aku mengerti. Kamu tahu kelemahanku. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah bisa mengembalikan uangmu itu. Tangis Arumi. Dia kemudian segera berlari menuju kamar dan menutupnya dengan rapat. Alfian duduk di sofa. Dia menghela nafas panjang lalu menyugar rambutnya frustasi. Monica yang masih berdiri di sana tersenyum samar. Dalam hatinya sangat puas melihat pertengkaran itu. Sayang, kamu tidak apa-apa? Sebaiknya aku pulang sajalah, ucap Monica mengelus pundak Alfian dengan lembut. Alfian mengangguk pelan. Maafkan aku sayang. Aku tidak bisa mengantarmu. Tidak masalah, aku bisa naik taksi. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Tenangkan hatimu. Monica mengecup pipi Alfian. Dia lalu pergi dari sana. Setelah kepergian Monica, Alfian menatap tangannya yang baru saja menampar Arumi. Apa yang aku lakukan? Tidak seharusnya aku menamparnya. Gumam Alfian merasa bersalah. Arumi duduk di depan meja rias. Ia menatap dirinya sendiri di kaca seraya memegang pipinya yang memerah karena ditampar oleh Alfian tadi. Air mata Arumi terus menetes. Dia mengelus sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Namun tiba-tiba pintu terbuka. Alfian masuk ke dalam kamar lalu menghampiri Arumi. Arumi hanya menatap ke arah kaca tanpa menoleh sedikit pun. Dia membuka laci untuk mengambil kotak obat di sana. Sini, biar aku obati wajahmu. Maafkan aku karena telah menamparmu. Tidak usah, aku bisa sendiri. Jangan membantah aku Arumi. Alfian memegang dagu gadis itu untuk menghadapnya. Alfian mengeluarkan salep yang ada di dalam kotak obat tersebut dan mulai mengobati sudut bibir Arumi. Gadis itu hanya diam dan mengalihkan pandangannya. Sungguh sangat sakit sekali hatinya sekarang. Sudah. Apa kamu sudah makan? Ya sudah. Kalau begitu istirahatlah. Kenapa kamu lakukan ini semuanya padaku? Jangan mulai lagi. Aku sudah jelaskan semuanya padamu. Kalau kamu mencintainya, kenapa kamu tidak menceraikanku? Kamu bisa menikahinya.
kenapa harus mempertahankan pernikahan konyol ini? Sampai kapanpun aku tidak akan menceraikanmu. Pernikahan ini juga demi keluarga kita. Aku tidak ingin menyakiti ibuku. Tapi kamu menyakitiku, Alfian. Aku tidak bisa selamanya terjebak dalam pernikahan ini. Aku juga ingin bahagia. Sudahlah, Rumi. Jangan membahas ini lagi. Aku sudah lelah dan keputusanku sudah bulat. Aku tidak akan pernah menceraikanmu sampai kapanpun itu. Kamu benar-benar manusia egois yang pernah aku temui, Alfian Sanjaya. Teriak Arumi dan masih terdengar oleh Alfian. Alfian menatap kembali dirinya di kaca. Kamu tidak mengenalku, Alfian. Baiklah, akan aku ikuti semua yang kamu inginkan. Dan kamu akan rasakan sakit yang aku rasakan sekarang. Gumam Arumi mengepalkan tangannya dengan kuat. Monica berjalan dengan santai memasuki apartemennya. Senyuman di bibirnya tidak pudar sedari tadi. Senyum penuh kemenangan karena berhasil melancarkan aksinya. Dia berjalan menghampiri Nadia yang tengah menikmati wine di ruang tengah. Sepertinya kamu berhasil dengan rencanamu. Tentu saja. Rencanaku tidak akan pernah gagal. Kamu tadi harus melihat bagaimana Alfian menampar Arumi. Itu adalah pertunjukan yang sangat menyenangkan. Hah, benarkah? Itu pasti sangat seru. Sayang sekali aku melewatkannya. Rasakan kamu, Arumi. Pembalasanku akan sangat lebih kejam. Kamu tenang saja. Aku pastikan jika Arumi akan sangat menderita. Dia akan terjebak pernikahan palsu itu karena dia tidak bisa mengembalikan uang yang telah ditanamkan pada perusahaan ayahmu. Ya tentu saja dia tidak akan pernah bisa mengembalikannya. Uang itu sangat besar jumlahnya. Bahkan jika Arumi bekerja seumur hidupnya, dia tidak akan mampu. Semakin dia terjebak dalam pernikahan itu, maka akan semakin dia menderita. Dan itulah yang aku inginkan. Tapi kamu juga harus ingat tentang bayaranku. Semua itu tidak gratis. Aku rela terbang dari Swiss kembali kemari hanya untuk membantumu. Tenang saja, aku tidak akan lupakan itu. Kamu bekerja keras hari ini, jadi aku akan berikan bonus untukmu. Ini, terimalah. Ini adalah bonus. Semakin kamu berhasil membuat Arumi menderita, maka aku akan berikan lebih dari ini. Kamu memang baik sekali. Tentu saja, aku pasti akan menjalankan tugasku dengan baik. Kamu jangan khawatir akan hal itu, jawab Monica dengan tersenyum. Ya. Aku ada tugas satu lagi untuk kamu. Aku ingin kamu mencari tahu apa hubungan Radit dengan Arumi. Radit? Raditya Mahendra, bukankah dia kekasihmu? Dia adalah mantan kekasihku. Tunggu. Jadi kalian sudah putus? Lalu sekarang Arumi ada hubungan dengan Radit gitu? Apa kamu yakin? Hebat juga ya adikmu. Dia bisa menggait laki-laki kaya seperti Radit dan Alfian. Aku tidak rela jika Radit jatuh ke tanah Arumi. Loh, kenapa kamu tidak rela? Bukankah kalian sudah putus? Apa kamu menyesal putus darinya? Menyesal? Tidak ada dalam kamusku aku menyesal. Aku hanya tidak rela saja. Ya, kamu tahu kan, Raditya Mahendra adalah pewaris tunggal perusahaan Mahendra Group, perusahaan terbesar di kota ini, dan mempunyai cabang perusahaan di dalam maupun luar negeri. Aku yakin jika dia masih mencintaiku. Hanya saja aku tidak suka dia selalu mendesakku untuk segera menikah. Makanya aku mengakhiri hubungan kami. Aduh Nadia. Kamu ini bodoh sekali sih. Kenapa kamu melepaskan tambang emas seperti Radit? Dia sangat kaya raya loh. Bahkan kekayaannya tidak akan habis dimakan 7 turunan. Apalagi dia anak tunggal. Kamu jadi ratu jika menikah dengannya. Karirku saat ini sedang cemerlang. Aku tidak ingin usahaku selama bertahun-tahun sia-sia karena menikah. Dan aku yakin jika Radit masih mencintaiku, aku bisa dengan mudah untuk mendapatkannya kembali nanti. Apa kamu yakin? Lalu bagaimana dengan Arumi? Kamu bilang mereka mempunyai hubungan. Ya, makanya itu, aku ingin mencari tahu. Kalau memang benar Arumi mempunyai hubungan dengan Radit, maka aku tidak akan membiarkan itu.
Baiklah, aku akan lakukan. Tapi bayaranku bertambah ya. Kan tugasku juga bertambah. Kamu ini tidak berubah, masih saja seperti dulu, mata duitan. Entah apa yang dilihat Alfian darimu. Nadia menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya kamu tenang aja, aku akan menambah bayarannya. Nah begitu dong. Baiklah, sekarang kita minum yang banyak untuk merayakan hari ini, merayakan kehancuran Arumi. Bersulang. Seru Monica mengangkat gelas berisi wine. Keesokan harinya jam 9 setelah Alfian pergi ke kantor, Arumi segera mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang. Halo, bisakah kita bertemu hari ini? Tanya Arumi pada seseorang di seberang sana. Baiklah, kita bertemu di tempat biasa ya. Oke. Setelah itu Arumi mematikan ponselnya. Dia meletakkan kembali di atas nakas, namun atensinya tertuju pada figura foto pernikahannya dengan Alfian. Kamu yang membuatku seperti ini, Alfian. Aku akan membuatmu lebih merasakan rasa sakit yang aku rasakan saat ini. Gumam Arumi mengepalkan tangannya dengan kuat. Dendam kini menyelimuti hatinya. Rasa sakit di pipinya tak sebanding dengan rasa sakit yang di hatinya. Kini dia bertekad untuk membalaskan rasa sakit itu. Arumi turun ke dapur dengan langkah gontai. Matanya masih sembab, dia mengambil gelas dan hendak membuat susu hangat. Namun dia merasa tatapan intens dari seseorang maid di sana. Ada apa, Bi? Bibir Nyonya terluka. Ini, iya. Semalam aku terjatuh di kamar mandi. Saya tahu semuanya, Nyonya. Maaf, saya tidak sengaja kemarin melihat pertengkaran Nyonya dan Tuan Alfian. Ucap maid itu dengan nada sedih. Arumi terdiam. Dia mengepalkan tangan dan menarik nafas panjang. Nyonya yang sabar ya. Tuan Alfian benar-benar tega sekali menampar Nyonya di depan wanita selingkuhannya itu. Semoga saja Tuan Alfian segera sadar jika perbuatannya itu salah. Tidak usah dibahas, Bi. Aku tidak apa-apa kok. Oh ya, sini, biar Bibi bikinkan susunya. Nyonya duduk dulu saja di situ. Terima kasih, Bi. Arumi menghela nafasnya panjang sebelum duduk di kursi dapur yang ditunjukkan Bibi. Matanya berkaca-kaca menatap ke depan dengan perasaan campur aduk. Bibi segera kembali dengan susu hangat di tangannya. Ini Nyonya susunya, katanya dengan suara lembut. Arumi tersenyum tipis, menerima susu tersebut dan menggenggam erat gelas itu, merasakan sedikit lebih tenang. Bi, tolong jangan bilang pada siapapun tentang kejadian kemarin ya. Terutama pada ibu mertua aku jika beliau kesini. Tenang saja Nyonya, Bibi tidak akan bilang pada Nyonya besar. Terima kasih banyak ya, Bi. Nyonya mau kemana? Aku ada janji bertemu dengan teman. Hati-hati Nyonya. Singkatnya 30 menit perjalanan, mobil yang ditumpangi oleh Arumi berhenti di sebuah kafe. Gadis itu menatap keluar. Dia kemudian menghela nafas panjang. Pak, saya ditinggal saja ya. Nanti saya naik taksi pulangnya. Baik Nyonya. Gadis itu segera turun dari mobil. Dia lalu berjalan masuk ke dalam kafe tersebut. Arumi naik ke lantai 2, di mana tempat biasanya dia bertemu dengan temannya itu. Arumi mengambil tempat duduk di sebuah jendela. Di sebelah jendela maksudnya. Aduh, mulai ngantuk ini. Oke, kita lanjut. Tempat favoritnya jika ke kafe itu. Dia lalu memesan segelas ice cappuccino seraya menunggu kehadiran seseorang. 10 menit kemudian orang yang Arumi tunggu akhirnya datang juga. Arumi, maaf menunggu lama ya. Tumben kamu ingin bertemu denganku. Aku pikir kamu sudah lupa padaku. Ada apa? Hah? Tanyanya langsung duduk di hadapan gadis itu. Cynthia, ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku ingin meminta sedikit bantuanmu.
Katakanlah, apa yang bisa aku bantu? Arumi menceritakan semuanya pada Cynthia tanpa terlewat sedikit pun. Dan dia mengatakan rencana yang telah dia pikirkan sebelumnya. Apa? Alfian berbuat seperti itu? Aku benar-benar tidak menyangka jika dia berselingkuh. Shh, pelankan suaramu. Jangan sampai ini diketahui oleh orang lain. Kamu tahu kan, jika keluarga Sanjaya adalah keluarga terpandang. Jika sampai media tahu, maka reputasi keluarga Sanjaya akan hancur. Jadi aku mohon padamu untuk tetap menjaga rahasia ini. Baiklah. Aku mengerti. Lalu apa kamu yakin dengan rencanamu itu? Sebenarnya aku ragu. Tapi aku harus melakukannya. Aku ingin membalas semua rasa sakit hatiku ini. Cynthia, mereka sudah menginjak-injak dan berbuat semuanya terhadapku. Akulah harus berpura-pura menjadi Arumi yang lemah. Begini dong. Akhirnya Arumi yang aku kenal telah kembali. Arumi yang tidak pernah kalah akan keadaan. Arumi yang kuat menghadapi semuanya rintangan. Baiklah, aku akan membantumu dan menyiapkan semuanya. Terima kasih banyak Cynthia. Di saat semua orang tidak mendukungku, kamu adalah satu-satunya orang yang selalu mendukungku. Sama-sama My Queen. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Semuanya pasti akan berjalan dengan baik dan sesuai rencanamu. Cynthia tersenyum dengan lebar lalu menepuk tangan Arumi dengan lembut. Arumi mengangguk pelan. Dia berharap Tuhan akan memberikan kelancaran dengan apa yang akan dia lakukan. Bukankah Tuhan mendengar doa orang yang teraniaya? Arumi hanya ingin membuat Alfian dan Monica menangis darah atas perlakuan mereka padanya. Tak terasa sudah cukup lama Arumi dan Cynthia bercengkrama membicarakan rencana yang akan Arumi lakukan. Dia juga meminta solusi pada sahabatnya itu. Aku harus kembali. Alfian pasti sebentar lagi pulang. Baiklah kalau begitu. Sayang, malam ini mau tidak main ke klub? Tanya Monica duduk di pangkuan Alfian. Ke klub? Aku ingin kita menghabiskan malam bersama di sana. Kita bersenang-senang bagaimana? Alfian terdiam sejenak. Detik berikutnya dia mengangguk. Yes, asik. Ya sudah, cepat selesaikan pekerjaanmu. Aku ingin segera bersenang-senang denganmu malam ini. Seru Monica dengan senang. Dia bergelayut manja di leher Alfian. Singkatnya jam 8 malam. Suara dentuman musik terdengar menggema di telinga Monica. Begitu keras sehingga membuat jantungnya ikut berdebar. Dia menatap ke arah pintu klub malam yang sudah tak asing lagi di hidupnya, lalu menggandeng tangan Alfian dengan erat. Mereka pun melangkah masuk ke dalam, menyusuri lorong yang pernah menjadi tempat favorit mereka dulu. Wajah Monica tampak bercampur antara rasa nostalgia dan senang, sembari tersenyum pada kenangan masa lalu. Aku rindu tempat ini. Sudah lama tidak kemari. Aku yang sering kemari jika sedang suntuk, saat putus asa mencarimu dan tidak membuahkan hasil. Tempat inilah yang menjadi pelampiasanku. Apa kamu benar-benar sangat merindukanku? Tentu saja. Aku sangat merindukanmu. Monica tersenyum senang. Dia kemudian menggandeng Alfian menuju ke meja bartender. Mereka memesan minuman favoritnya di sana. Jam 10 malam, semakin larut, Alfian dan Monica seolah lupa daratan. Mereka berpesta menikmati musik dan minuman yang ada di sana. Ayo pulang. Aku masih mau di sini. Ayolah. Ini sudah sangat larut. Arumi pasti menungguku. Kenapa kamu memikirkan istrimu itu, ha? Ya biarkan saja dia. Kita bersenang-senang malam ini. Kepalaku pusing. Rasanya sudah tidak kuat. Iya, baiklah. Kamu ini tidak kuat minum, baru saja minum sedikit sudah mabuk. Gerutu Monica berusaha memapah tubuh Alfian yang sedikit berat. Mereka berjalan semboyongan menuju mobil Alfian yang ada di parkiran. Sini kuncinya. Biar aku saja yang menyetir. Monica merebut kunci mobil dari tangan pria itu. Dia memasukkan Alfian ke dalam mobil. Kemudian Monica melajukan mobilnya pergi dari sana. 30 menit perjalanan menuju apartemen Monica. Gadis itu berhenti di depan apartemen. Dia kemudian menurunkan Alfian dan memapahnya masuk ke dalam. Ini di mana, Monica?
Kenapa kamu tidak mengantarkanku pulang? Di apartemenku. Malam ini kamu tidur di sini saja. Aku tidak enak jika mengantarmu pulang ke rumah. Nanti banyak media yang akan tahu hubungan kita. Alfian tak menjawab, sesekali cegukan. Monica membaringkan Alfian di tempat tidurnya lalu melepas sepatunya. Pria itu sudah tak bergerak lagi. Dia sudah teler akibat minuman beralkohol. Malam ini kamu milikku, Alfian, ucap Monica tersenyum penuh kemenangan. Dia lalu membuka kancing kemeja Alfian. Dia meraba dada bidang pria itu dengan jemari lentik miliknya. Sejak dulu aku menginginkanmu, tapi kamu selalu menolakku dengan alasan kita belum menikah. Tapi kali ini kamu tidak bisa menolakku, Alfian. Malam ini aku yang jadi bosnya, bisik Monica di telinga Alfian. Sementara itu Arumi kini masih terjaga. Dia sesekali melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Pasti dia sedang bersama wanita itu, gumam Arumi menatap layar ponselnya. Gadis itu menghela nafasnya panjang. Dia kemudian meletakkan kembali ponselnya di atas meja. Apa peduliku? Sebaiknya aku tidur daripada menunggu pria brengsek itu. Gerutunya dia kemudian segera membaringkan tubuhnya dan mencoba memejamkan mata. Keesokan harinya, Alfian mengerjapkan matanya dan membukanya perlahan. Kepalanya terasa sangat berat dan sakit. Pasti itu akibat minuman keras semalaman. Desa Alfian memegangi kepalanya sendiri. Dia kemudian mengedarkan pandangannya, tempat yang begitu asing untuknya. Saat hendak duduk, dia melihat sebuah tangan melingkar di perutnya. Alfian menoles dan seketika netranya melebar melihat Monica di sana. Lenguan kecil terdengar dari bibir sang gadis itu. Dia kemudian membuka matanya dan menatap Alfian. Seolah senyuman terukir di wajah cantiknya. Kamu sudah bangun? Monica, apa yang kita lakukan semalam? Kamu lupa? Kita semalam bercinta. Apa? Bagaimana bisa? Sudahlah, memangnya salah jika kita bercinta. Kita kan saling mencintai, bukan? Tapi ini sungguh terlalu jauh, Monica. Aku sudah beristri. Tidak seharusnya kita melakukan ini. Istri? Alfian. Kenapa lagi-lagi kamu selalu menyebut wanita itu sih? Kamu bilang jika pernikahan kalian hanya sebuah kontrak. Iya, tapi tetap saja seharusnya kita tidak melakukan hal ini. Sudahlah, aku tidak ingin berdebat pagi-pagi. Monica mendengus kesal. Dia kemudian berjalan menuju kamar mandi, hanya dengan selimut yang melilit tubuhnya. Arumi berjalan menurun anak tangga. Dia melihat Alfian yang baru saja pulang. Pria itu terlihat lusuh dan berantakan. Kedua pasang mata itu kini saling beradu tatap satu sama lain. Beberapa detik kemudian Arumi mengalihkan pandangannya lalu turun menuju dapur. Maaf, aku semalam tidak pulang. Semalam aku tahu. Tidak perlu menjelaskannya. Setelah Arumi kemudian melanjutkan langkah kakinya kembali. Alfian menghela nafas panjang. Dia merasa tidak enak dengan Arumi. Setelah menyiapkan sarapan, Arumi duduk di meja makan menunggu Alfian. Tak berapa lama pria itu muncul dengan setelan jas yang sudah rapi. Alfian duduk di seberang Arumi. Dia menatap menu sarapan yang ada di hadapannya. Aroma masakan itu sungguh sangat menggugah selera dan membuat perut Alfian keroncongan. Walaupun gadis itu sedang marah, tapi dia ingat akan kewajibannya. Arumi selalu menyiapkan air mandi dan pakaian Alfian. Dia juga menyiapkan makanan untuknya. Sebenarnya Alfian merasa beruntung memiliki istri seperti Arumi, tapi karena keegoisannya, dia telah menyakiti gadis itu. Apa kamu marah? Marah? Untuk apa? Karena semalam aku tidak pulang. Itu bukan urusanku. Lagi pula dalam perjanjian sudah disebutkan jika kita tidak boleh mencampuri urusan masing-masing, bukan? Aku harap kamu tidak lupa. Iya, kamu benar. Ya sudah, makanlah. Nanti kamu biasa telat ke kantor. Oh iya, sore ini jika kamu tidak keberatan, pulanglah tepat waktu. Ada hal yang ingin aku berikan padamu. Apa itu? Nanti kamu juga tahu sendiri. Tapi hari ini aku ada lembur di kantor. Ada klien dari Australia datang. Kemungkinan aku akan telat pulang. Aku akan menunggu, jawab Arumi dengan santai. Alfian mengangguk pelan. Dia kemudian melanjutkan sarapannya.
Arumi melirik Alfian. Seulas senyuman samar tercetak di bibirnya. Jam 11 pagi gadis itu berjalan menuju pusat pembelanjaan. Dia memasuki sebuah butik yang cukup terkenal. "Selamat siang Nyonya, ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin mencari baju." "Mari, silakan. Pakaian seperti apa yang Anda inginkan?" tanya karyawan itu lagi. Arumi mendekatkan dirinya, dia membisikkan sesuatu pada karyawan tersebut. Karyawan itu mengangguk mengerti dengan apa yang Arumi minta. "Baiklah, kami memiliki koleksi terbaru yang sangat bestseller di toko kami. Aku ingin melihatnya." Karyawan itu lalu mengambil beberapa baju yang diinginkan oleh Arumi. Mata bulatnya meneliti baju-baju itu dengan sedikit kerutan di alisnya. "Menurutmu mana yang paling bagus?" "Yang ini Nyonya, modelnya sangat elegan dan cantik. Model ini sangat digemari oleh wanita muda saat ini." "Baiklah, aku ambil yang ini." Setelah membeli semua yang dibutuhkan, Arumi segera pulang ke rumah. Dia berjalan menuju kamar lalu duduk di meja rias. Gadis itu meraih paper bag yang dibawa tadi dan mengeluarkan isinya. Arumi menghela nafas panjang. Dia kemudian tersenyum tipis. "Alfian, kamu akan bertekuk lutut di hadapanku. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Setelah itu membuatmu merasakan apa yang kurasakan. Permainan akan segera dimulai, Alfian Sanjaya." Gumam Arumi pelan dengan senyuman di bibirnya. Jam 7 malam, Alfian baru saja pulang. Dia masuk ke dalam rumah dengan wajah yang lelah setelah seharian kerja di kantor. Pria itu mengedarkan pandangannya karena rumah begitu sangat sepi sekali. "Bi." "Iya tuan." "Di mana Nyonya Arumi?" "Nyonya ada di kamar tuan." "Apa dia sudah makan?" "Nyonya menunggu Anda tuan. Beliau ingin makan malam di kamar. Saya tadi sudah membawakan makanan ke kamar Anda." "Makan malam di kamar?" "Iya, tadi Nyonya menyiapkan makan malam di balkon kamar. Sepertinya beliau ingin makan malam di sana." "Oh, baiklah, terima kasih." Maid itu segera berlalu, seulas senyuman terukir di wajah Alfian. Sepertinya ini yang dibicarakan oleh Arumi tadi pagi jika dia ingin memberikan sesuatu. Pasti kejutan makan malam berdua. Hati pria itu langsung berbunga, dia sangat senang sekali. Alfian pun tak mengerti akan perasaannya sendiri. Perasaan saat dirinya di Paris bersama Arumi muncul kembali. Alfian dengan langkah bersemangat menuju kamarnya. Harusnya dia tadi membeli bunga sebelum pulang. Namun dia tidak ada rencana sama sekali jika Arumi akan menyiapkan kejutan makan malam untuknya. Pria itu masuk ke dalam kamar, dia mengedarkan pandangan mencari sosok istrinya namun tidak ada. Alfian melangkah menuju balkon. Dan benar saja, di sana sudah tertata rapi makanan di meja dengan lilin di tengah-tengah meja itu. Tapi Alfian masih tak melihat Arumi di mana gadis itu. Batinnya bertanya-tanya. "Kamu sudah pulang?" Alfian tersentak saat sebuah suara mengejutkannya. Dia lalu menoleh ke searah Arumi yang sudah berdiri di belakangnya seraya tersenyum. Iya," jawab Alfian gugup. Dia menatap Arumi dari atas hingga bawah. Malam ini gadis itu terlihat sangat cantik, tak seperti biasanya. Arumi berjalan menuju Alfian. Dia meraih tas kerja pria itu lalu meletakkannya di atas sofa. Gadis itu meraih kedua tangan suaminya dan menuntunnya duduk di meja yang sudah disediakan. Maaf, aku menyiapkan makan malam ini. Aku harap kamu menyukainya." "Kenapa kamu menyiapkan ini semua?" "Hari ini ulang tahunku. Jadi aku ingin merayakannya. Tidak apa kan?" "Kamu ulang tahun?" "Maaf, aku tidak tahu. Jika aku tahu pasti aku akan menyiapkan hadiah." "Tidak apa-apa, itu tidak terlalu penting." Arumi tersenyum. Alfian sedari tadi tidak mengalihkan pandangannya menatap istrinya tersebut. Sungguh Arumi sangat berbeda malam ini. Dia benar-benar sangat cantik hingga Alfian pangling dibuatnya. "Ayo makan." Alfian mengangguk. Mereka mulai makan malam tanpa pembicaraan. Sesekali Alfian melirik ke arah Arumi yang fokus pada makanannya. Dia bingung dengan sikap gadis itu. Apa dia sudah tidak marah lagi? Batin Alfian. Suara ponsel Alfian memecah keheningan. Pria itu merogoh sakunya dan melihat nama Monica tengah menghubunginya saat ini. Alfian segera menolak panggilan itu dan meletakkannya di meja. Tak berapa lama ponsel itu berbunyi kembali. Tapi lagi-lagi Alfian menolaknya. "Kenapa tidak diangkat?"
Tidak, kita sedang makan jadi aku tidak menerima telepon. Gadis itu mengangguk pelan, dia tersenyum tipis melihatnya. Setelah makan malam, Arumi berdiri dari duduknya. Dia memutar musik yang mendayu-dayu lalu meraih tangan Alfian untuk berdiri. Mari berdansa. Terakhir kali kita berdansa saat di Paris. Aku ingin mengulang semuanya, ucap Arumi tersenyum menatap Alfian. Pria itu mengangguk. Dia kemudian merengkuh pinggang Arumi agar semakin mendekat. Mereka mulai berdansa mengikuti alunan musik. Arumi menggalungkan tangannya melingkar di leher Alfian. Kenapa menatapku terus? Malam ini kamu sangat cantik sekali, jawab Alfian tersenyum. Benarkah? Berarti selama ini aku tidak cantik ya? Hanya malam ini saja? Tidak, bukan begitu. Kamu cantik, hanya saja malam ini sangat berbeda. Alfian mendekatkan wajahnya hendak mencium Arumi. Namun gadis itu menahannya. Sudah cukup, aku lelah. Kamu juga baru saja pulang bukan? Sebaiknya kita istirahat saja, ucap Arumi kemudian beranjak pergi dari sana. Alfian hanya menatap kepergiannya hingga masuk ke dalam kamar. Alfian duduk di birai ranjang. Dia melepas jasnya dan mengendurkan dasinya. Di meja sudah ada baju yang telah disiapkan Arumi untuk pria itu. Berapa lama Arumi keluar dari kamar mandi dan berpura-pura tak memperdulikan pria itu. Dia berjalan santai menuju meja rias. Alfian yang menatapnya seolah tersihir. Bagaimana tidak? Arumi menggunakan lingerie yang terbilang cukup seksi. Bagian punggung yang terbuka menampilkan punggung putih mulus miliknya. Alfian menelan salivanya dengan sangat berat. Bola matanya masih fokus pada sosok istrinya tersebut dan tanpa berkedip sama sekali. Gadis itu begitu sempurna tanpa celah sedikit pun. Alfian merutuki dirinya sendiri telah menyanyiakan wanita sesempurna Arumi. Alfian berdiri dari duduknya lalu berjalan menghampiri istrinya itu. Kenapa berpakaian seperti ini? Apa kamu mencoba untuk menggodaku? Tidak. Akhir-akhir ini cuaca sangat panas. Aku gerah, makanya aku memakai baju ini. Kamu benar. Cuacanya sangat panas apalagi di kamar ini. Sekarang rasanya gerah sekali, ucap Alfian membuka kancing kemejanya sampai dada. Kalau begitu mandilah, biar segar. Aku sudah siapkan baju untukmu. Arumi berdiri dari duduknya dan hendak melangkah ke ranjang. Namun Alfian segera menarik tangannya dan memojokkannya ke tembok membuat Arumi tersentak kaget. Apa yang kamu lakukan? Kamu yang menggoda aku, Arumi. Aku menginginkanmu malam ini. Maaf, aku tidak bisa. Kenapa? Kamu istriku dan aku berhak atasmu. Apa kamu lupa jika pernikahan kita hanya kontrak? Lagi pula kamu juga mencintai wanita lain bukan? Sebaiknya kamu hubungi saja kekasihmu itu jika ingin bercinta. Karena aku tidak mau melayani pria yang di hatinya masih ada nama wanita lain. Tekan Arumi mendorong Alfian. Dia kemudian berjalan menuju ranjang lalu berbaring di bawah selimut. Alfian tertegun dengan ucapan istrinya itu, seolah dia ditampar keras oleh kata-kata Arumi. Jam 2 dini hari, Alfian gelisah. Dia tidak bisa tidur sama sekali. Dia menoleh ke arah Arumi. Selimut garis itu tersibak hingga Alfian bisa melihat tubuh Arumi dengan sangat jelas. Tuhan, dia benar-benar membuatku gila sekarang. Gerutu Alfian menahan nafasnya sejenak lalu mengembuskannya. Dia mengulurkan tangannya mengelus surai panjang Arumi. Detik berikutnya Alfian mengecup kening gadis itu dengan lembut. Arumi membuka matanya perlahan. Kedua pandang manik itu bertemu dan beradu tatap bertatap lama. Maaf, aku tidak bisa menahan diriku. Tidurlah. Aku tidak bisa tidur. Kenapa? Malam ini kamu membuatku gila, Arumi. Aku benar-benar tidak bisa menahan perasaanku padamu. Memangnya perasaanmu padaku seperti apa? Aku juga tidak tahu. Rasanya aku ingin memilikimu. Maafkan aku telah menyakitimu. Memilikiku? Lalu bagaimana dengan kekasihmu itu? Tidak mungkin kan kamu memiliki kami berdua? Alfian terdiam. Benar yang dikatakan oleh Arumi. Dia tidak bisa jika harus memiliki mereka berdua. Alfian harus secepatnya mengambil keputusan. Sudahlah, sebaiknya kamu tidur. Bukankah besok akan ke kantor? Gadis itu lalu mengecup pipi Alfian. Dia kembali membelakangi pria itu.
Arumi tersenyum, akhirnya dia bisa membuat Alfian bingung. Sekarang dia harus bisa mengambil hati Alfian agar pria itu memilih dirinya. Kamu sudah masuk ke dalam perangkapku, Alfian. Aku akan membuatmu memohon cintaku. Tapi sebelumnya, aku harus menyingkirkan wanita ular itu, batin Arumi. Jam 9 pagi, Alfian baru saja meninggalkan rumah menuju kantor. Arumi segera kembali ke dalam kamar dengan langkah cepat. Dengan raut wajah penuh semangat, dia meraih tas yang tergeletak di atas meja dan mengambil kartu nama yang tertulis nama Raditya Mahendra. Gadis itu segera meraih ponselnya, menghela nafas panjang dan mengirim pesan pada pria yang telah memberikan kartu namanya. Tuan Radit, aku ingin mengajakmu makan siang. Apa kamu ada waktu? Ada yang ingin aku bicarakan? Arumi. Baiklah, jam 1 siang aku menunggumu di restoran. Radit. Setelah membaca pesan itu, Arumi terdiam sejenak. Maafkan aku, Radit. Aku harus melibatkanmu dalam rencanaku, ucapnya lirih. Singkatnya, jam 1 siang seperti yang dijanjikan, Arumi datang ke restoran tempat janji bertemu dengan Radit. Dia berjalan masuk ke dalam dan mengedarkan pandangan dan mencari sosok pria itu. Arumi tersenyum saat menemukan sosok Radit sudah duduk di sebuah meja yang letaknya ada di sudut ruangan. Dia segera menghampirinya. Maaf Tuan Radit, sudah membuatmu menunggu lama. Radit menoleh ke arah Arumi. Pria itu menatapnya dari atas sampai ke bawah. Tuan Radit? Iya, maaf. Anda baik-baik saja? Tidak, aku hanya sedikit terpesona penampilanmu berubah. Berbeda seperti saat kita bertemu. Benarkah? Apa ada yang salah dengan penampilanku? Tidak. Bahkan kamu terlihat sangat cantik. Tuan Radit, Anda bisa saja. Tapi sungguh, aku tidak berbohong. Kamu sangat cantik hari ini. Baiklah Tuan Radit, aku mengajakmu makan siang karena aku ingin bertanya sesuatu padamu. Ini tentang hubungan suamiku dan Monica. Apa yang ingin kamu ketahui tentang mereka? Aku ingin tahu sejauh mana hubungan Alfian dan Monica. Lalu kenapa dulu Monica meninggalkan Alfian? Mendengar pertanyaan Arumi, Radit menghela nafas sejenak, lalu merapikan posisi duduknya. Dari ekspresi wajahnya yang serius terlihat bahwa dia tengah mengingat kembali sejauh mana informasi yang dia miliki tentang hubungan Alfian dan Monica. Secara mereka adalah sahabat dari masa kuliah dulu. Jadi Radit tahu banyak tentang hubungan mereka. Radit mulai bercerita tentang kisah cinta Alfian dan Monica. Mulai dari saat mereka pertama kali bertemu, bagaimana mereka saling jatuh cinta, hingga detik-detik Monica memutuskan untuk meninggalkan Alfian tanpa alasan yang jelas. Setelah menceritakan semuanya, Radit menutup ceritanya dengan menghembuskan nafas panjang dan mengusap keringat di dahinya. Dia menatap Arumi yang masih mendengarkannya dengan seksama. Aku ingin bercerai dari Alfian. Aku ingin lepas dari pernikahan palsu ini. Apa kamu yakin? Aku yakin. Aku dan Alfian tidak saling mencintai. Lagi pula dia sudah bersama Monica. Apa kamu bisa membantuku, Tuan Radit? Apa yang bisa aku bantu untukmu? Kamu tahu pernikahanku dan Alfian hanya atas dasar perjanjian bisnis kan? Alfian menanamkan investasi besar pada perusahaan ayahku. Dia tidak akan melepaskanku jika aku tidak bisa mengembalikan uangnya. Lalu, apa imbalanku jika aku membantumu? Aku akan melakukan apapun untukmu, Tuan Radit. Arumi tersenyum penuh keyakinan. Apapun itu? Arumi mengangguk. Aku perlu bukti. Lanjut Radit lagi. Arumi menatap Radit, dia menelan salivannya. Dia tahu apa yang diinginkan oleh pria itu. Dia berdiri dari duduknya kemudian meraih tangan Radit dan menggandengnya untuk pergi dari sana. Di sisi lain, Alfian kini ada di ruangannya. Dia melamun dan mengingat kejadian semalam. Kata-kata Arumi masih terngiang di kepalanya. Seharian dia tidak fokus pada pekerjaannya. Alfian memijat pangkal hidungnya sendiri karena pusing. Hingga seseorang masuk ke dalam ruangan itu. Sayang, aku semalam menghubungimu berkali-kali, tapi kenapa kamu tidak mengangkatnya? Monica, bisa tidak kamu mengetuk pintu dulu sebelum masuk? Kenapa? Biasanya aku juga seperti ini tapi tidak masalah. Kenapa sekarang ini jadi dipermasalahkan? Bukan seperti itu, Monica. Aku hanya ingin kamu beretika sedikit lah. Ini kantor. Bagaimana jika aku sedang ada tamu? Atau ayahku kemari?
Iya, aku minta maaf. Aku hanya tanya saja. Kenapa semalam kamu tidak mengangkat teleponku, hah? Maaf, aku ketiduran. Ketiduran? Tumben sekali. Aku semalam kelelahan jadi tidur lebih awal. Sudahlah, jangan dipermasalahkan lagi. Baiklah. Oh ya, hari ini setelah selesai kantor kita pergi jalan-jalan yuk. Aku bosan di apartemen sendiri. Maaf, hari ini aku tidak bisa. Ibuku akan ke rumah. Jika aku pulang terlambat, pasti dia akan sangat marah. Ya sudah kalau begitu. Maaf ya. Pergilah belanja jika kamu bosan. Bukankah aku sudah memberikanmu kartu kredit? Beli apapun yang kamu mau. Iya, aku tahu. Aku akan beli apapun yang aku mau. Ya sudah, aku pergi dulu kalau begitu. Alfian mengangguk. Monica mengecup bibir pria itu sekilas lalu pergi dari sana. Jam 5 sore, Radit mengantar Arumi pulang sebelum Alfian kembali dari kantor. Terima kasih untuk hari ini, ucap pria itu tersenyum pada Arumi. Sama-sama Tuan Radit, asal kamu tidak mengingkari janjimu itu. Raditya Mahendra tidak pernah mengingkari janjinya, Nona. Aku pasti akan membantumu. Radit tersenyum dengan miring. Baiklah kalau begitu aku masuk dulu. Terima kasih sudah mengantarkanku pulang. Saat Arumi hendak membuka pintu mobil untuk pergi, tiba-tiba saja Radit menarik tangan Arumi, membuat gadis itu tersentak kaget. Pada detik selanjutnya Radit sudah mendekatkan wajahnya dan mencium bibir Arumi dengan lembut, menyebabkan Arumi hanya bisa tertegun dan tak sanggup berkata-kata. Genggaman tangan mereka masih belum terlepas, membuat detak jantung Arumi semakin tak terkendali. Arumi segera mendorong dada Radit pelan hingga tautan itu terlepas. Pria itu menyunggingkan senyum di bibirnya, membuat pipi Arumi langsung memerah. Dia segera bergegas turun dari mobil Radit. Radit menatap kepergian Arumi hingga masuk ke dalam rumah. Manis, aku tahu kamu hanya memanfaatkanku, Arumi. Aku akan ikuti permainanmu. Kamu tidak akan kulepaskan. Sekali masuk dalam pelukan Raditya, maka tidak akan kubiarkan kamu lepas, sayang. Radit tersenyum kemudian melanjutkan mobilnya pergi dari sana. Arumi masuk ke dalam kamar mandi. Dia lalu melepas pakaiannya dan berdiri di depan kaca. Air matanya menetes seketika saat melihat banyak bercak merah di area dada. Tangannya mengepal begitu sangat kuat. Dia menangisi nasibnya saat ini. Ini semua karena salahmu, Alfian. Aku tidak akan melakukan ini jika kamu tidak menghancurkan diriku, gumam gadis itu dengan nada pilu. Dia berjalan menuju ke bawah shower lalu menyalakan air shower. Seketika tubuhnya basah karena guyuran air itu. Arumi merosotkan dirinya ke lantai. Air matanya masih terus keluar bercampur air shower yang turun membasahinya. Teriak gadis itu meluapkan amarah dalam dirinya. Rasanya benar-benar sangat sakit sekali hatinya sekarang. Dia rela merendahkan dirinya pada pria lain untuk mendapatkan uang. Aku kotor. Aku sama seperti jalang, teriak Arumi begitu pilu. Dia menggosok-gosok dirinya sendiri seolah tubuhnya dipenuhi lumpur yang kotor. Gadis itu mendongak. Dia memejamkan matanya dengan air mata yang berlinang. Tangannya masih terkepal dengan kuat. Rasa dendam dalam dirinya sangat menggebu. Dia ingin berlari, meninggalkan dan meluapkan semuanya. 30 menit dia berada dalam guyuran shower. Arumi berdiri lalu keluar dari sana. Dia meraih handuk dan melilitkan pada tubuhnya. Arumi berjalan menuju meja wastafel. Dia membuka laci dan mengeluarkan sesuatu dari sana. Sebuah botol berisi obat penunda kehamilan. Arumi menatap lama obat itu dan kemudian meminumnya dengan cepat. Kamu kuat, Arumi. Jadilah Arumi yang tidak takut akan apapun. Setelah ini kamu akan mendapatkan kebebasanmu, ucapnya lirih. Jam 6 sore, Arumi menyiapkan makan malam untuk Alfian dan menunggunya di meja makan. Tak berapa lama orang yang ditunggu akhirnya muncul juga. Gadis itu segera berdiri dari duduknya lalu mengambil Alfian. Dia mengambil tas kerja suaminya itu dan menuntunnya ke meja makan. Aku sudah menyiapkan makan malam untukmu, ucap Arumi dengan senyuman yang lebar. Alfian menatap makanan yang sudah tertata rapi di meja makan. Semuanya adalah makanan favoritnya. Kamu yang menyiapkan ini semua? Bagaimana kamu tahu makanan favoritku? Aku tadi bertanya pada ibu, dan beliau memberitahu semua makanan favoritmu. Hah? Begitu? Tapi kamu tidak perlu melakukan semua ini. Walaupun pernikahan kita hanyalah pernikahan palsu, tapi aku akan melakukan tugasku sebagai istrimu. Apa itu salah? Tidak, bukan begitu. Aku merasa bersalah padamu.
Dan aku ingin kamu tidak mengatakan lagi pernikahan ini pernikahan palsu. Alfian menatap Arumi dengan tajam. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.